Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Padang beri teguran keras kepada Kepala Min 1 Padang. Dua tersangka dan beberapa paket sabu-sabu disita polisi Payakumbuh. Curi sepeda motor teman saat tidur, seorang pemuda ditangkap polisi. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang saat ini sedang menjadi sorotan. Tidak hanya masalah dugaan pungli, namun juga kasus pemecatan sepihak 2 guru honorer oleh kepala sekolah. Kepala Kantor Kementerian Agama Padang mendatangi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di daerah Anak Ayah Koto Tangah, pinggiran kota Padang. Pada kesempatan itu, Kakan Kemenak mendengar penjelasan dari Kepala Min 1 Padang dan pihak komite. Kakan Kemenak mengingatkan pihak sekolah dan komite untuk tidak melakukan pungutan liar karena melanggar hukum. Terhindar dari yang namanya pungli, korupsi dan segala macamnya. Apalagi ada juga surat edaran dari KPK khusus terkait dengan PPDB di madrasah ini. Kita sudah sampaikan baik itu tulisan maupun secara lisan dalam rapat agar kepala madrasah menghindari perilaku seperti itu. Sementara itu, Kepala Sekolah Min 1 Padang berdalih, uang komite yang diminta 2 kali dalam 1 tahun dan berbagai macam iuran lainnya itu merupakan keinginan komite sekolah untuk memajukan sekolah. Namun demikian, mantan Kepala Sekolah MTSN 5 Padang itu mengakui tindakan tersebut sepengetahuannya. Sebetulnya itu kan gawenya komite, tidak ada melibatkan untuk sekolah. Keinginan komite ini untuk memajukan madrasah kita, bukan untuk yang lain-lain. Untuk memajukan madrasah kita, kemana kita mau meminta lagi? Kemana kita mau berkehendak kalau bukan untuk komite? Berarti Ibu mengetahui Ibu ya? Mengetahui iya. Saya rasa kalau keterpaksaan itu tidak tahu juga lah. Di mana terpaksa? Kami menerima keluhan Ibu. Oh, keluhan, ya mungkin itu barangkali menurut versinya dia. Terkait dugaan pungli di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah memerintahkan Kejari Padang untuk menindaklanjutinya dan turun langsung ke Min 1 itu. Lanjuti kasus tersebut, nanti kami akan koordinasi dengan Kejari Padang untuk segera mereka tangani, khususnya Kejari Kota Padang. Nah, nanti saya push untuk Kejarinya segera ditindaklanjuti atas pemberitaan yang ada di Kota Padang, khususnya Min Kota Padang yang ada punglinya. Jadi dugaan ini wajib ditelusuri kebenaran atas laporan tersebut oleh Kejari Kota Padang. Sebelumnya, orang tua murid di Min 1 Padang merasa keberatan karena beragam uang pungutan oleh sekolah yang mengatasnamakan komite sekolah. Robiham melaporkan dari Padang. Dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan di Kecamatan Akabiluru, tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap 2 tersangka Senin malam. Polisi menyita 2 paket kecil sabu-sabu. Penangkapan berawal dari informasi warga bahwa sekumpulan anak muda sedang bertransaksi sabu-sabu. Polisi yang mendapatkan informasi yang berharga itu langsung bergegas menuju lokasi. Penggerebekan berlangsung menegangkan. Polisi berkali-kali melepaskan tembakan peringatan karena sekelompok pemuda langsung kabur dan berlarian ke berbagai penjuru. Polisi pun kocar-kacir mengejar para pelaku.
2 di antaranya ditangkap petugas karena terjebak gang buntu saat kabur. Dari penggeledahan terhadap tersangka Aziz dan Bucing, polisi menyita 1 paket sabu-sabu yang disimpan di saku celana. 1 paket lainnya dibuang di lokasi penangkapan. Selain 2 paket sabu-sabu siap edar, petugas juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka Aziz dan menemukan 2 paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan dalam sepatu. Penangkapan sempat terjadi kejar-kejaran, akhirnya kedua tersangka kita amankan. Kemudian kita lakukan penggeledahan, dari tangan tersangka kita amankan, bisa kita sita 2 paket narkotika yang dalam bungkus plastik bening untuk diedarkan. Kemudian terhadap pelaku kita lakukan pendalaman, integrasi, dilakukan pengembangan ke rumah salah seorang pelaku. Di sini berhasil diamankan 3 paket narkotika yang juga dibungkus plastik bening dengan berat kurang lebih 5,14 gram. Hingga kini, kedua tersangka, Aziz dan Rafael alias Bucing, masih diperiksa secara intensif di Mapores Payakumbuh. Petugas ingin mengetahui peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Buron sejak Januari lalu, seorang pemuda akhirnya ditangkap tim Opsnal Polsek Padang Utara di daerah Rokan Hulu Riau Senin malam. Pelaku menjadi buronan polisi selama hampir 7 bulan terakhir. Pelaku bernama Marlin, berusia 26 tahun, diburu karena mencuri sepeda motor temannya saat temannya itu tidur. Pencurian terjadi di sebuah rumah makan di daerah Air Tawar Barat. Saat terbangun, temannya kaget karena sepeda motornya telah raib. Dengan penuh keyakinan, korban melaporkan Marlin ke polisi karena mencuri sepeda motornya. Keyakinan itu semakin kuat saat Marlin tak bisa dihubungi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Marlin nekat mencuri sepeda motor temannya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia menjual motor curian itu, lalu kabur ke kampung halamannya di Rokan Hulu Riau. Pelaku diamankan di wilayah Riau, itunya tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Mengambil motor yang ada di tempat kerjanya. Jadi yang si korban adalah teman kerja pelaku. Polisi hanya bisa menyita STNK-nya saja. Sedangkan sepeda motor yang dicuri Marlin telah dijual ke penadah seharga 6 juta rupiah. Dari Padang, Alfi melaporkan. Kejaksaan Negeri Padang telah menerima putusan kasasi terhadap Budiman, seorang pengusaha tambang batu bara, terkait kasus pemalsuan surat-surat kendaraan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang, Afriandi, mengatakan Budiman dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung RI. Namun Mahkamah Agung hanya menjatuhkan hukuman selama 1 tahun dan diperintahkan untuk tetap ditahan. Putusan MA sekaligus mengabulkan kasasi dari pemohon atau penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang dan membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Padang. Sebelumnya, jaksa menuntut Budiman agar dihukum 1,5 tahun penjara, namun divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Padang karena perbuatannya dianggap bukan tindakan pidana. Namun Kejaksaan Negeri Padang belum bisa mengeksekusi Budiman karena masih tersangkut kasus lain dan ditahan di tahanan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Budiman ditahan bersama-sama dengan Endre Saiful, orang yang mengadukan Budiman memalsukan surat-surat pembelian kendaraan. Tim kami dari Kejaksaan Negeri Padang mengeksekusi, nanti kita koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel karena kebetulan si terpidana lagi ada pemeriksaan di Sumsel terkait perkara Pitsus masalah tambang dengan PTBA, mencaplok lahan PTBA. Kasus ini berawal saat Budiman dan Endre Saiful bermitra usaha pertambangan. Dalam perjalanannya, keduanya pisah jalan. Endre melaporkan Budiman telah memalsukan surat-surat kendaraan. Namun kini mereka berdua dan 4 orang lainnya justru ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
dalam kasus pengelolaan pertambangan di Lahat, Sumatera Selatan. Robiha melaporkan dari Padang.